Oke, selamat datang di channel Edu Teknologi, yang mana di channel ini merupakan channel untuk memberikan tips dan trik terkait penggunaan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ataupun sejenisnya, yang tentunya masih berkaitan dengan dunia perkomputeran. Nah, di bagian ini, aku akan membagikan tips dan trik terkait bagaimana caranya kita menghitung banyaknya pria dan juga banyaknya wanita pada suatu angkatan maupun pada suatu jenjang begitu ya. Nah, di bagian ini, saya sudah mempunyai 25 siswa yang memiliki jenis kelamin dan juga jurusan seperti itu ya. Nah, di sini dapat terlihat kita akan menghitung untuk 3 bagian. Nah, untuk bagian pertama, kita akan menghitung banyaknya pria secara keseluruhan dan juga kita akan menghitung banyaknya wanita secara keseluruhan. Yang mana di bagian pertama ini sebenarnya kita tidak melihat entah itu jurusan IPA maupun jurusan IPS. Di bagian ini kita akan mencampur antara kedua itu begitu ya. Jadi akan melakukan total keseluruhan untuk laki-laki dan juga untuk total keseluruhan untuk yang berjenis kelamin wanita seperti itu. Nah, mungkin kita untuk bagian yang kedua adalah menghitung banyaknya laki-laki dengan kriteria untuk di kelas IPA dan juga menghitung banyaknya laki-laki dengan kriteria di kelas IPS seperti itu. Nah, untuk yang terakhir kita akan menghitung banyaknya wanita dengan kriteria untuk di kelas IPA dan juga akan menghitung banyaknya wanita dengan kriteria di kelas IPS seperti itu. Mungkin kita akan masuk di bagian yang pertama, yaitu akan menghitung banyaknya pria secara keseluruhan seperti itu. Mungkin kita akan masuk di sini. Nah, untuk pertama-tama kita akan menggunakan rumus itu seperti biasa kita akan menggunakan simbol sama dengan gitu ya, dikarenakan ini sudah wajib hukumnya. Setelah itu kita masukkan saja rumus count. Nah, setelah itu akan muncul simbol-simbol ataupun rumus yang menggunakan kata count di awalnya begitu. Kita bisa pilih count is if yang ini ya, count if. Setelah itu kita bisa menekan ataupun memencet tombol tab di keyboard kita seperti itu. Nah, setelah itu akan muncul count if seperti ini, maka kita akan bisa mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Excel begitu ya. Di sini kita dapat lihat count if, pilih range mana yang akan kita gunakan sebagai patokan seperti itu. Nah, patokan pertama kita akan menghitung banyaknya laki-laki ataupun banyaknya pria pada suatu jenjang ataupun pada suatu angkatan begitu ya. Nah, di bagian ini kita pilih atau sorting laki-laki ataupun langsung di bagian jenis kelamin ini dari D3 hingga D27. Semua ini ya. Setelah itu kita sudah pilih bagian mana yang akan kita hitung, lalu kita titik koma. Kemudian di sini kita akan masukkan kriteria apa yang akan kita hitung. Di sini yang pertama adalah kita akan menghitung banyaknya laki-laki ataupun banyaknya pria begitu ya. Nah, untuk yang di sini sebenarnya untuk yang pria ini termasuk ke bagian sistem string begitu ya. Dan ini kita diperlukannya sebuah titik kutip begitu ya. Nah, di bagian kutip ini kita masukkan kriterianya adalah laki-laki, yaitu pria begitu ya. Setelah itu kita bisa tutup kurung, lalu kita bisa melakukan enter dengan menekan di keyboard. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa banyaknya pria secara keseluruhan adalah terdapat 11 orang gitu. Mungkin kita akan hitung apakah benar ada 11. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Ada 11 begitu ya. Oke, lanjut kita akan menghitung banyaknya wanita pada suatu jenjang gitu ya. Mungkin sama saja rumusnya, yaitu sama dengan count if, lalu tutup buka kurung, lalu kita pilih range yang kita akan hitung, yaitu di bagian D3 sampai D27. Lalu kita titik koma, kita kutip, kutip, kita masukkan kriterianya adalah wanita seperti itu. Nah, setelah itu kita tutup kurung dan kita enter. Oke, di sini dapat terlihat bahwa
banyaknya wanita secara keseluruhan adalah 14. Maka apabila kita tambahkan 11 tambah 14, hasilnya adalah 25 seperti itu ya. Berarti ini cocok dan benar begitu ya. Banyaknya laki-laki adalah 11 dan banyaknya wanita adalah 14 seperti itu. Oke, lalu bagaimana caranya kita menghitung banyaknya pria dengan kriteria. Nah, di sini untuk yang kriteria yang pertama adalah IPA dan kriteria yang kedua adalah IPS. Nah, bagaimana caranya? Nah, langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, namun kita menggunakan rumus yang berbeda. Berbedanya cukup sedikit saja gitu ya. Di sini kita gunakan sama dengan, setelah itu kita gunakan COUNTIF. Nah, yang sebelumnya adalah kita menggunakan COUNTIF, namun di sini kita menggunakan COUNTIF dengan S di belakangnya seperti itu. COUNTIF. Nah, setelah itu akan muncul kriteria rank 1 dan juga titik koma kriteria 1 begitu. Nah, ini yang membedakan dengan COUNTIF yang sebelumnya seperti itu. Yang di sini itu COUNTIF-nya itu lebih bisa berganda ataupun bisa rangkap 2 ataupun rangkap 3 seperti itu. Mungkin ini kita akan menggunakan rangkap 2 sebelum sepertinya gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan untuk menghitung banyaknya laki-laki untuk di kelas IPA seperti itu. Kita ambil di bagian ranks pertama, di bagian D3 sampai D27, lalu kita titik koma. Setelah itu kita masukkan untuk namanya adalah pria, lalu kutip lagi, lalu kita ingin memasukkan jurusan untuk jurusan IPA begitu ya. Kita pakai titik koma lagi, lalu kita akan masukkan kriteria ranks kedua seperti itu. Kita masukkan jurusannya adalah di E3 hingga E27 seperti itu. Setelah itu kita bisa menggunakan titik koma kembali. Nah, setelah itu kita akan masukkan kriteria yang kedua. Kita gunakan kutip lagi dikarenakan IPA dan IPS itu termasuk ke bagian string gitu ya, atau huruf gitu ya. Nah, kita ketikkan di sini IPA, lalu kutip lagi, dan kita kurung. Nah, setelah itu akan jadi seperti ini ya. Kita bisa enter. Oke, di sini dapat dihitung bahwa banyaknya laki-laki itu untuk kelas IPA adalah adanya 6 siswa seperti itu. Lalu untuk yang IPS sama seperti sebelumnya, yaitu adalah count menggunakan COUNTIF S gitu ya. Setelah itu kita masukkan kriteria ranks yang pertama, yaitu adalah jenis kelamin begitu ya. Kita masukkan. Setelah itu kita menggunakan titik koma. Kita masukkan adalah laki-laki ataupun pria begitu ya. Lalu kita titik koma. Lalu kita masukkan kriteria yang kedua, yaitu adalah jurusan. Kita masukkan jurusan dari E3 hingga E27. Lalu kita titik koma dan kita masukkan yang bernama IPS begitu ya, kelas IPS. Oke, setelah itu kita bisa enter kembali. Oke, di sini dapat terlihat untuk kelas IPS banyaknya laki-lakinya adalah totalnya adalah 5 seperti itu. Mungkin kita akan masuk lagi untuk banyaknya wanita dengan kriteria IPA dan juga banyaknya wanita dengan kriteria IPS begitu. Oke, mungkin kita untuk yang pertama adalah banyaknya IPA gitu ya untuk ceweknya begitu. Mungkin untuk yang pertama adalah COUNTIF. Kita masuk yang ini dan tekan tab. Lalu kita masukkan kriteria yang pertama, yaitu adalah jenis kelaminnya. Setelah itu kita titik koma dan kita masukkan kriterianya, yaitu adalah wanita seperti itu ya. Lalu kita gunakan titik koma, kita masukkan kriteria yang kedua, yaitu adalah di bagian jurusan. Kita masukkan, yaitu adalah IPA. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa tutup kurung lagi dan kita bisa enter. Maka di sini dapat terlihat untuk yang IPA itu ada 8 siswa seperti itu ya.
Lalu untuk yang IPS sama seperti sebelumnya, kita gunakan COUNTIF S begitu ya. Setelah itu kita masukkan kriteria yang pertama. Lalu kita titik koma, kita masukkan kriterianya adalah wanita. Lalu kita titik koma, kita masukkan jurusannya. Kemudian kita titik koma, kita masukkan kriterianya adalah IPS seperti itu. Oke, di sini dapat terlihat untuk banyaknya wanita dengan kriteria IPA adanya 8 siswa dan juga banyaknya wanita dengan kriteria IPS itu ada 6 siswa. Mungkin sekian dari saya terkait bagaimana penggunaan COUNTIF dan juga COUNTIF-S pada Microsoft Excel. Apabila Anda suka dengan video ini, bisa di like, komen, dan juga di subscribe channel ini agar lebih berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Begitu.